Kita lanjut materinya. Selanjutnya adalah gangguan sistem pernafasan pada bayi. Ada beberapa gangguan sistem pernafasan. Yang pertama ada pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi yang terjadi pada jaringan paru-paru sehingga menyebabkan radang dan juga pembengkakan. Gejala-gejalanya itu ada batuk, demam, nafas cepat, nafas dangkal, dan nadinya itu cepat. Yang kedua ini ada asma. Asma ini merupakan inflamasi kronis pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Gejala-gejala yang ditimbulkan ada sulit bernafas, batuk, dan juga menggigil. Yang ketiga ada tachypnea transiae. Tachypnea transiae ini mungkin terjadi adanya sisa cairan dalam paru-paru yang masih berada di dalam paru-paru ketika persalinan. Selanjutnya adalah pneumotoraks. Pneumotoraks ini adalah gangguan pada saluran pernafasan di mana udara masuk ke dalam pleura. Pleura ini adalah rongga antara paru-paru dan juga dinding dada. Gejala-gejala yang ditimbulkan itu ada nafas cepat, nafas pendek, nyeri pada dada, dan juga mulut kebiruan. Yang selanjutnya adalah bronkiolitis. Bronkiolitis ini adalah infeksi virus yang menyebabkan peradangan pada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan saluran pernafasan kecil di paru-paru. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan itu ada nafas cepat, nafas dangkal, dan juga nafas itu berdesis dan juga bunyi. Selanjutnya ada kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung bawaan ini merupakan gangguan pada struktur atau fungsi jantung sejak lahir. Gejala-gejala yang ditimbulkan itu sianosis atau kulit kebiruan, nafas cepat, nafas pendek, dan pertumbuhan yang tidak normal. Selanjutnya adalah meconium aspiration syndrome. Meconium aspiration syndrome ini disebabkan oleh asam meconium yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah pulmonary arterial hypertension. Pulmonary arterial hypertension ini yaitu meningkatnya tekanan pembuluh darah di paru-paru sehingga menyebabkan jantung itu memompa darah lebih cepat ke paru-paru. Yang terakhir adalah respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome ini mencakup apnea, sianosis, mendengus, sindrom inspirasi, pembersihan hidung, dan juga makanan yang buruk. Selanjutnya adalah materi tentang kapasitas vital paru, yang dimana akan dijelaskan tentang pengertian dan cara mengukur kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru merupakan jumlah udara yang dapat dikeluarkan pada saat ekspirasi yang kuat setelah inspirasi maksimal. Kapasitas vital paru dapat dijadikan salah satu indikasi untuk menakar kemampuan sistem paru. Kapasitas vital paru memiliki korelasi positif dengan kemampuan fisik seorang atlet. Tekanan parsial oksigen yang rendah memaksa sistem respirasi untuk bekerja lebih keras dalam upaya memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Tekanan oksigen yang rendah juga mengharuskan sistem respirasi menghirup udara lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Upaya sistem respirasi tersebut memungkinkan terjadinya adaptasi kapasitas vital paru terhadap tekanan parsial oksigen yang rendah. Kapasitas vital paru ini mencakup volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan cadangan ekspirasi. Nilainya dapat diukur dengan menyuruh individu atau manusia melakukan inspirasi maksimum, kemudian menghembuskan sebanyak mungkin udara di dalam parunya ke alat ukur melalui selang. Guiton 1996 memaparkan bahwa kapasitas vital paru pada perempuan kurang lebih 20 hingga 25% lebih kecil daripada laki-laki dan juga lebih besar lagi pada atletis serta orang yang berukuran tubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan astenis. Disebutkan juga bahwa kapasitas paru pada laki-laki lebih besar, yaitu 4,8 liter dan pada perempuan 3,1 liter. Frekuensi pernapasan pada orang dewasa antara 16-18 kali per menit, pada anak-anak 24 kali per menit, pada bayi 30 kali per menit. Walaupun frekuensi pernapasan pada orang dewasa ini lebih kecil, tetapi kapasitas vital paru pada orang dewasa lebih besar dibandingkan anak-anak dan bayi.
Kebiasaan vital paru dapat dipengaruhi oleh olahraga yang dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Di samping itu, kebiasaan olahraga ini dapat meningkatkan kapasitas paru sebesar 30 hingga 40%. Selanjutnya, pengukuran kapasitas vital paru. Di sini kami menggunakan alat spirometer. Pasien diminta untuk menarik dan membuang napas sebanyak 2-3 kali dan menarik napas dalam-dalam atau inhalasi cepat dan dalam dengan bibir yang tertutup rapat di sekitar corong. Pasien kemudian diminta untuk meniupkan udara melalui corong secepat mungkin untuk mengeluarkan udara dari paru-paru dan terus meniup hingga tidak ada udara yang tersisa yang dihembuskan. Pengujian ini harus diulang setidaknya 3 kali dan diperiksa penerimaan dan pengulangannya. Jika hasilnya tidak dapat diterima, maka pengujian ini dapat diulang maksimal 8 kali. Untuk anak-anak disarankan untuk tidak melakukan pengujian ulang maksimal dan hanya melakukan minimal 3 kali. Selanjutnya, hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengujian mengukur kapasitas vital paru. Pertama, penting untuk memastikan bahwa anak bersifat kooperatif dan mengikuti instruksi, bahwa corong ini tertutup rapat, corongnya tidak terhalang, penghirupannya selesai, permulaan cepat dan kuat, tidak ada jeda, tidak ada napas atau batuk selama pernapasan, tidak ada pernapasan melalui hidung dan tiupan, dan dilanjutkan sampai pernapasan selesai.